Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Reva Seprianti dengan NIM 253700089. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang aktivitas manusia dalam ruang. Jadi untuk penjelasan selengkapnya, mari kita saksikan bersama. Yang pertama, pengertian aktivitas manusia dalam ruang. Nah, aktivitas manusia dalam ruang itu adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia di permukaan bumi dengan memanfaatkan ruang sebagai tempat untuk hidup dan juga berkembang. Kemudian ada juga namanya bentuk-bentuk aktivitas manusia dalam ruang. Nah, kalau kita lihat itu ada 3 bentuk. Yang pertama itu adalah aktivitas ekonomi. Nah, misalnya kayak seperti kegiatan pemenuhan kebutuhan seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kemudian ada aktivitas sosial. Nah, aktivitas sosial ini yang seperti kita kerjakan setiap hari, seperti ke sekolah, berorganisasi, berinteraksi, dan melakukan hal-hal lain yang bersangkutan dengan aktivitas kita sehari-hari lah. Kemudian yang ketiga, aktivitas politik, yaitu segala sesuatu yang diatur di dalam politik, yang dimana politik itu juga membahas tentang bagaimana ekonomi dan juga aktivitas sosial itu dijalankan. Sekarang kita masuk ke bagian faktor yang mempengaruhi aktivitas manusia. Yang pertama itu kondisi fisik. Nah, itu seperti iklim, cuaca, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teknologi, yaitu yang menentukan kemampuan mengelola ruang. Kemudian yang ketiga, persebaran penduduk dan tingkat kepadatan masyarakat. Yang keempat yaitu budaya dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Baik, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu struktur dan stratifikasi sosial. Nah, antara struktur dan juga stratifikasi sosial ini merupakan komponen yang berbeda tetapi saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama itu struktur sosial. Struktur sosial adalah struktur yang mengatur posisi hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Sedangkan stratifikasi sosial itu adalah pengelompokan masyarakat itu berdasarkan posisi-posisi, kayak berdasarkan kekuasaan, tingkat pendidikan, terus kasta. Jadi struktur sosial itu susunan yang mengatur posisi masyarakat. Nah, sedangkan yang stratifikasi sosial itu pelapisan masyarakat atau pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan-tingkatan sosial. Nah, kalau stratifikasi sosial itu ada tingkat bawah, menengah, dan juga atas. Sekarang kita masuk ke hubungan aktivitas dengan stratifikasi sosial. Pemanfaatan ruang yang tidak merata itu juga dapat menyebabkan perbedaan akses ekonomi, perbedaan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, misalnya tuh seperti kayak kita memanfaatkan ruang. Tentu ruang itu kan tempat. Misalnya kalau di kota itu, maka aktivitas sosialnya juga pasti bakalan banyak kan, kayak tingkat pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Sementara kalau di daerah yang terpencil, apalagi terpelosok, itu tuh akses pendidikan itu sulit, sehingga ketika pemanfaatan ruang ini tidak merata, maka akan menyebabkan perbedaan-perbedaan gitu. Nah, inilah yang nanti yang menjadi bisa juga menjadi kayak stratifikasi sosial itu lapisan masyarakat. Nah, masyarakat yang daerahnya terpencil, yang misalnya seperti pendidikannya itu rendah, maka ia akan berada di stratifikasi tingkat bawah. Sementara orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, bisa saja dia memiliki posisi dalam masyarakat itu, bisa posisi menengah ataupun atas, begitu ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas dalam ruang itu sangat bergantung dengan kehidupan sosial juga pastinya, karena seluruh aktivitas manusia itu pasti ada dalam ruang, dan
aktivitas manusia itulah yang nanti ada ya timbulnya interaksi, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Baik, sekian mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak dari cara penyampaian saya yang tidak membuat teman-teman mengerti. Saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.